Tangkap dan adili Hubertus Jokowi dalam segala bencana merusak peradaban bangsa-bangsa Nusantara. Tapi sebetulnya kalau boleh jujur ya, biar kau wamen, kau tetap aja barisan orang kalah. Menurut saya. Siap. Masalahnya kita besar-besarkan aja dia, ya. Contoh yang kedua, kenapa Jokowi kelihatan begitu besar? Karena bertahun-tahun kita mengecilkan diri kita sendiri. Jadi kelihatan besar ya. Saya mengenal dia, kebetulan juga saya tak tahu lah proses-prosesnya semua. Ya nggak salah dia jadi begitu, kita yang menjadikannya. Kemudian yang menjadikan sadar, yang dijadikan tidak sadar-sadar. Ya. Nah, kalau mau memilih jalan yang seperti itu, ya nggak apa-apa. Itu kan hanya pilihan. Ya. Dan pilihan meninggalkan catatan. Ya nggak masalah. Terus aja nggak masalah itu. Malah saya titipkan, tolong bantulah Bang Abraham Samad bagaimana menjatuhkan Jokowi. Ya maksudnya gini ya, kita harus, saya pribadi, saya kenal dia sejak bahkan masih SMA loh ya. Saya pikir hidup dengan dinamis ya, biarlah dia begitu. Satu hari di satu subuh tertentu atau di satu minggu tertentu bisa saja nanti berbalik. Ya. Kalau sedang jalan yang benar yang mana itu pun masih satu pertanyaan. Apa kita di sini merasa benar sendiri? Kita harus sanksikan tadi tawaran Noel. Dia nggak takut, yang memang nggak perlu takutin Noel kita. Satu bakat gilanya dia masih ada. Jadi memang nggak perlu takut. Permasalahan yang kita hadapi setelah panjang lebar dengan Bung Samad, how-nya ini yang penting ya. Kalau kita bicara ini jelek itu udah capek lah ya. Sekarang bagaimana caranya? Gini Noel, kita sudahlah. Kalau soal Jokowi nggak usah kita bahas. Kita semua sudah saling mencatat. Ya. Saya pribadi mengatakan bahwa kalau soal yang permainan begini saya masih nggak ada masalah dengan Jokowi. Tapi begitu dia merusak peradaban, nah ini dia. Satu hal yang tidak mudah untuk kita ke depannya. Bahwasanya Noel memilih untuk mendukung, ya tidak apa-apa. Sebatas pernyataan politik, ya. Tapi deep inside his heart, gitu kan, saya masih sanksikan. Karena watak orang jalanan itu tidak begitu. Jadi kalau yang mau bilang saya masih di jalanan, pertanyaan saya, jalanan yang mana? Sebabnya jalanan yang masih kita pernah lalui dulu, dia punya pakem-pakem. Ya, saya tidak ada kebencian sama Pak Jokowi ya. Dan saya selalu mengatakan bahwa satu, saya bilang dulu si Nuku, ingat sama saya, Soeharto sumber segala bencana, gitu ya. Sebelum ditangkap jam 1 malam di rumah saya. Nah kali ini saya lihat seorang Abraham Samad begitu tidak sukanya sama Jokowi. Ternyata emosional dia, ada data-datanya. Jadi Bung Abraham, kasihlah ini data-data. Jangan kita cuma marah-marah aja ya, tanpa memberikan data. Sehingga tanpa data, beliau ya wajar begitu ya. Saya setuju Bung Noel. Kalau Anda tidak mendukung Prabowo, ada pengkhianat partai yang Anda sudah masuki baru-baru ini. Ya. Saya suka itu, sikap yang tegas gitu ya. Saya pendukung Prabowo.
dan betul bilang saya pendukung Jokowi, saya mikir ini kalkulasinya kayak apa ya? Kalkulator yang dipakai yang mana nih? Gitu kan? Lalu kalau bicara data yang mana yang dipakai? Mungkin Bung Noel punya data sehingga saya hormati. Kan Bung Abraham ya, belum tentu data kita benar loh ya. Harus diuji. Siapa tahu data Bung Noel benar. Tapi kalau sama politisi tuh kebenaran tuh jadi relatif ya. Relatif pada kepentingan. Saya hanya tegaskan di sini. Jangan pernah serahkan Indonesia, nasib Indonesia ke depan hanya kepada politisi, hanya kepada partai. Partai bukan lagi sebagai tonggaknya demokrasi, tapi sudah kita catat bersama menjadi bagian dari namanya liabilitas. Nah, kalau saya melihat Bung Noel, saya kok malah senang dia ada di sana. Paling enggak, siapa tahu dia bangun pagi makan makanan yang salah, gitu ya. Minum yang salah, bilang, Mas Eros, ternyata Jokowi perlu kita jatuhkan. Tapi jangan dulu lah. Saya sih terus terang, saya bangga ya. Saya tahu kok perjuangannya. Kalau di PDIP mungkin ini jadi kepala cabang kali ya. Masuk Gerindra, wah men. Saya duduk aja tadi, oh enggak, ini tempat kursinya Pak Wamen. Jadi terus saja, Noel, aku dukung kamu lah. Hanya yang satu itu juga. Saya dukung semuanya kecuali yang satu itu. Bahwasanya kamu mendukung Prabowo, this is your duty. Ya kan? Karena kita semua yang ada di sini rasanya tidak terlalu amat lah. Bahwa Prabowo itu kita sayangkan ya. Kepercayaan yang begitu besar diberikan kepada dia, sayang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Saya khawatir setelah terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, baru menyesal dan ada gunanya. Karena saya kenal dia dari SMA, saya kok masih punya harapan. Banyak sih udah Mas Eros, gak ada harapan lagi deh. Saya tetap pegang pada komitmen saya. Tidak memberikan dia 100 hari, tapi 200 hari. Kenapa? Karena archipelago ya. Kalau buat orang-orang di Amerika, di Eropa, 100 hari mungkin. Tapi ini archipelago. Tapi kritik saya yang paling mendasar buat Pak Prabowo ya, tolong sampaikan ya sebagai sahabat. Kan semua sahabatnya Pak Jokowi ya. Tapi juga sahabatnya Pak Prabowo. Ada 2 pesan saya. Pakai bahasa Jawa biar kemana ya. Kedua kepada Pak Jokowi, kau coba hanya minta satu. Wes to Pak, wes to, mbok leren itu aja ya. Wes to Pak, wes to leren. Nah, kepada Prabowo, saya minta pesan. Sudahlah, jangan kau nikmati menjadi bayangan terus. Jadilah dirimu. Kau akan bisa lebih besar dari Jokowi. Kalau kau tidak mengecilkan dirimu, kau akan lebih besar dari yang pernah ada di negeri ini. Kalau kau tahu bagaimana menghormati rakyatmu, bukan hanya menghargai jasa satu orang yang penuh dengan manipulasi. Rakyatmu mendukungmu secara sepenuh hati ya. Tapi ketua parcok pasti beda. Nah, jadi pesan saya hanya itu aja ya, nah, ya. Teruskan kamu di sana, nggak usah dengerin ini, nggak usah. Gak begitu penting kok, kamu yang lebih penting. Kenapa? Karena kamu sendiri yang bilang kamu lebih penting, ya kan? Anggap aja ini nggak ada. Saya setuju kamu juga ada. Mungkin satu hari yang tidak ada itu akan datang mengawalimu pada
semua, tapi yang lebih pentingnya apa Benny ya? How? Coba kita mau menjatuhkan rezim, kita bikin revolusi, emangnya bikin tempe? Enggak. Persiapannya gimana? Antar kita aja nih, ego sektoralnya masih tinggi. Bagaimana mau lawannya? Dulu saya, ini masih nggak ada pernah. Kalau suruh pergi, pergi aja. Kalau saya suruh pergi, aduh Pak, ongkosnya gimana ya? Bisnya gimana ya? Makan nasinya nanti gimana? Dulu kita colong aja. Dia minta-minta, nih, kalau gitu ya tuh, jalan, go. Nah, hal seperti ini mungkin yang lebih baik. Kalau soal kejelekan Jokowi tidak perlu dibicarakan lagi. Sudah tidak perlu dibicarakan lagi karena sudah nyata dan sudah kita catat baik-baik. Tinggal bagaimana caranya kita untuk mengantar Indonesia ke depan lebih baik. Salah satu tesis saya tidak akan berubah selama sumber dari sumber ya perusahaan ini tidak diselesaikan, Indonesia tidak akan selesai. Siapa sumber utama perusahaan dan peradaban Indonesia sebagai bangsa, saya tidak bisa tegaskan. Maaf, maaf sekali saya harus katakan, Pak Wamen ya, saya harus katakan, saya hanya mengenal satu nama dulu, anaknya nomor 2, banyak akibat. Orang itu sudah kita bersama disetujui Jokowi. Nah itu, kita bisa berbeda. Saya yakin kita akan selalu bersama karena dia masih mengatakan saya anak jalanan. Bukan setiap hari saya masih di jalanan. Sehingga saya yakin satu hari kita pasti akan bertanggung jawab dan bergandeng tangan untuk jalan ke depan. Dan saya itu aja, mereka. Saya ganti. Hidup Noel. Terus sekali lagi buat Mas Emas Jama. Bapak Ibu sekalian, sampai sejauh ini kita sudah dapat poin nih. Salam revolusi Bahwa untuk merdeka. melakukan revolusi, jadi revolusi itu adalah praktek. Oleh karena itu perlu kesadaran, bukan emosional. Dan saya harap juga Bung Noel keberpihakannya bukan semata-mata emosional. Dia harus rasional dan harus punya alasan yang jelas. Saya minta Bung Ferry. Oh gitu. Terima kasih. Kalau sejak awal sebetulnya tidak perlu diterangkan hari ini ya. Sebab dari kalau dalam catatan saya 2 bulan atau 3 bulan pertama saya sudah tadi aborsi. Ya, aborsi. Kebetulan saya ya mungkin salah aja ya. Saya nulis pidato buat seseorang. Waktu itu sulit menggunakan kata-kata revolusi. Kalau begitu digunakan kata revolusi pasti akibatnya sangat luas ya. Maka kalau masih diingat ya, yang saya gunakan itu sudah bukan reformasi saja. Itu Mas Amin juga reformasi saja. Saya dalam pidato saya tulis reformasi total. Itu adanya revolusi sebenarnya. Itu tadi masalah polisi basa-basi tadi. Karena waktu itu memang tidak sembarangan. Kalau sekarang kan mau ngomong apa aja ya, santai ya. Kalau waktu zaman Pak Harto, ngomong salah sedikit ya hilang. Jadi tadi ada Stockholm Syndrome, sudah dikatakan itu ya. Saya ikuti semua dari awal. Jadi memang sebetulnya gagal revolusi itu dikhianati oleh para penggagas reformasi itu sendiri. Akibatnya kayak kita ini jadi kayak begini gitu ya. Saya tidak mau menyebut nama karena itu kurang etis ya. Tapi para pencetus reformasi itulah penggebiri reformasi nomor 1 menurut saya.
Jadi kalau kita kembali lagi bicarakan masalah yang masa lalu, rasanya kok sudah terlalu jauh. Yang kita lihat ke depan sekarang bagaimana? Kalau saya mengajak memang kita perlu masa, tapi masa yang sadar dong ya. Kalau masa yang tidak sadar buat apa? Kalau cuma bisa marah-marah aja. Sadar wisata. Kalau marah-marah semua orang udah marah-marah. Tapi yang bisa bergerak secara tertata, terpimpin, terpadu, terorganisasi itu sedikit sekali. Sama Bung Abraham ini kita mana-mana ya, tuh Bandung, muter lah Bung Asari juga. Cuman memang akhirnya saya merasa kok malah jadi kayak tontonan gitu ya. Tontonan judulnya membicarakan perjuangan Indonesia. Tapi setelah kita tinggalkan, tidak ada kesadaran untuk yang namanya membangun gerakan civil society, mengorganisir diri, itu nggak ada sama sekali. Ya karena memang diwariskan oleh para pemimpin kita di reformasi dulu ya seperti itu. Sekarang kita lihat siapa sih yang tersisa dari tokoh-tokoh reformasi. Gue saya ada di tengahnya loh ya. Udah Amin Rais, ada Megawati, ada Gus Dur, ada Sri Sultan, ada pasien saya. Ya. Jadi memang ya tokoh-tokoh itulah menurut saya ya penggebiri pertama. Ternyata ada juga yang berjuang hanya untuk kembali ke istana, hanya untuk yang dulunya terpendam semangat hedonismenya ya, begitu dapat kekuasaan itu keluar. Jadi ya, wajar aja, makanya saya nggak bisa marah gitu loh, karena dia anak yang dilahirkan dari bapak haram dan ibu haram. Jadi buat apa? Gak ada gunanya. Karena buat saya itu dia bukan penentu kok. Emangnya dia tahu apa yang mau dilakukan Prabowo? Enggak lah. Jangan ngomong depan saya seperti itu. Senang nanti saya ya. Gak ngerti apa-apa dan jadi apa yang mau dilakukan tuh gak ngerti ya. Karena kebiasaan dalam revolusi itu gak seperti itu ya toh. Jadi tolong kita sekarang tolong mulai fokus lah ya. Kenapa saya katakan bahwa Prabowo itu masih dalam tahap menurut saya ya produk aja. Dan produsen sesungguhnya itu ya Jokowi. Coba pikirkan, jangan kita melenceng-lenceng ke sana kesini lagi ya. Fokus. Coba ada kan mau gerakan. Kurang apa itu si Roy itu ngomong-ngomong apa itu? Ufafa. Coba bikin tulisan lah, Bung Benny ya. Datanya ada kalau kita banyak kalau mau ya. Datang aja Bung Abraham, nanti siapa tuh? Ada kan class action tuh berkali-kali ya. Kalau setiap minggu ya 50 orang gitu ya menuntut perbuatan tercelanya Fufafa, ya maksudnya nggak rontok gitu ya. Tapi kalau cuma senang lihat Roy Suryo aja mainan wayang-wayang itu ya, ya sudahlah dia terus berjaya. Saya minta justru kita ini udah capek juga jalan ke sana ke sini yang kita minta. Nah kemarin kita bilang, oke, Bung Abraham itu punya gagasan. Coba di KPK itu kita kepung ya. Untuk dapetin 500 orangnya susahnya minta ampun. Ya, udah itu hitung dana. Dananya juga begitu. Dulu zamannya kita reformasi masih ada orang yang ngaruh Pandegoro ya. Sekarang susah. Gak bisa kalau kita cuma bantingan terus ya. Nah makanya orang yang punya potensi seperti Bu Benny ini, ayolah Bu Benny ya. Toh saya yakin orang yang Bu Benny itu malas kok ngumpulin duit beli Rolls Royce. Bukan kayak si siapa itu, utusan khususnya tuh ya, yang kemana-mana. Itu kan otaknya aja sama gas mesinnya tuh besar gas mesinnya. Gas. Jadi menurut saya, ayolah kita sekarang terlalu kecil kita buang-buang waktu ngurusin Noel nanti ya. Gak ada, buat saya is not important at all. Karena musuh kita sesungguhnya adalah apa juga Jokowi, itu pun masih tidak terpertanyakan. Kita belajar dari Orde Baru, kita tumbangkan Pak Harto. Ternyata Orde Baru nggak tumbang-tumbang ya, karena siapa di belakangnya itu yang penting. Begitu Jokowi, apa sih Jokowi ya Allah?
Saya kan ikut dari awal, tahu lah ya. Jadi besar itu apa? Karena ada yang menginginkan dia jadi besar. Untuk apa? Jadi piaraannya agar menyelamatkan semua yang sudah mereka bangun tetap bertahan. Jadi menghancurkan Jokowi menurut saya hanya pintu masuk untuk ya menembus ke barikat sesungguhnya. Jadi tanpa kebencian, maaf ya, saya tidak suka rasialisme. Saya juga tidak suka orang merayakan asing-asing itu. Hanya akan kasihan nanti warga-warga keturunan yang tidak berdosa, ya, hanya ulah segelintir orang. 0,1% itu nggak ada. 0,01 itu masih kebanyakan. 0,001 itulah orang yang harus kita panggang kalau perlu ya, tergantung dari manapun. Jadi kalau bergerak jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung jangan bergerak gitu ya. Kalau nggak berani udah cicing aja gitu, nggak usah komentar. Tapi kalau berani, ayo kita maju. Nggak usah punya pikiran takut ditangkap segala. Emang lu siapa sih gitu? Merasa besar lah dirinya ya. Takut ditembak mati, maaf ya. Kalau diancam mati saya ada langganan. Terus sampai hari ini nggak mati-mati, nggak mati-mati. Karena saya percaya bahwa memperjuangkan kebenaran adalah satu keharusan mengenai seseorang yang percaya bahwa demokrasi adalah. Oke, terakhir saya mau tutup diri mas ya. Saya gini, sebelum kita bergerak kita mendefinisikan dulu kenapa kita anti apa itu undang-undang ini ya. Karena satu yang patsun yang harus kita pertahankan, the civilian authority has to be above military authority. Itu aja pesan saya. Mereka, kawan-kawan sekalian, dalam barikade, jika ada teriakan mereka, jawabannya adalah berdaulat. Ya. Merdeka untuk berdaulat. Bapak Ibu sekalian, silakan Pak. Salam merdesa, adil, makmur, beradab. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam merdesa at space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.